Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya tentunya. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak buat tambahan kopi, Benar sekali. air mineral, dan yang lain-lain. Buat bayar listrik juga ya Bro Ayung. Asli. Baik, terima kasih. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa aku tak masih ada sebenarnya tanya ke kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami di Ngobor, menemani teman-teman seperti biasa. Semoga masih bisa menghibur. Itu ya Bi. Iya. Dan kami akan menyuguhkan cerita-cerita horor seperti hari-hari yang lalu. Oke. Ada cerita apa Bro Ayung? Ada cerita. Pura-puranya nanya aja gitu. Iya. Ini ada Daripada lu ngomong langsung cerita aja ya gitu. begitu. Banyak ditanya dulu. Lebih baik ditanya ya Bi ya. Baiklah. Ini ada cerita dari Mas Sukron Bi. Syukron. Terima kasih ya. Mas Suwun kalau bahasa Jawa. Iya, Sukron, terima kasih, betul sekali. Mas Sukron, kejadian ini 3 tahun yang lalu. Beliau itu ya seusia kita lebih. Usia kita berapa ya? Sama itu kan barengannya Asum yang di sana ya. Saya lu kali masih muda. Masih Bukan muda udah ya. tua. Baiklah, anggap saja seperti itu. Beliau kala itu baru menikah, belum lama, 2 bulan lah. Ya, 3 tahun yang lalu baru menikah 2 bulan. 2 bulan. Jane Mas katanya sebenarnya kalau bisa ya aku pengen mengundur pernikahan tersebut. Loh, kenapa Mas Sukron? Lah ya wong lagi ngelamar setahun sebelumnya, saya kerjaan lagi enak-enaknya. Lupa Mas, kalau lagi enak orang kan cenderung seperti itu. Buat ini, buat itu. Ya seakan-akan nanti saya mau kepake terus di kantor. Kayak gitu kan. Tau-taunya pengurangan, gak ada tabungan. Pas jatah harus nikah, untung aja tabungan sedikit, tambahnya minta sama orang tua. Pas udah nikah, ya wong namanya wong sini ya, wong Jawa kan ikut sama istri, ikut sama mertua. Bingung saya mau kerja apa. Kalau istri udah tak setel, bilang aja kerjaannya kayak kemarin dulu itu masih kayak gitu kan, tapi belum disuruh berangkat. Lama-lama hari demi hari ya ditanyain juga. Akhirnya disidang kayak gitu kan, suruh ngaku kalau kamu sebenarnya udah nggak kerja, saya dapat tembusan dari saudaramu. Nggih Pak, nggih Bu. Wong juga kayak gitu, pun seadanya aja, nggak usah dineko-neko kayak gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak ada kerja, lumrah. Bapak dulu aja pernah nganggur, pernah apa, nggak usah banyak bohong. Yang penting tangan masih 2, rasa kaki. Kerja apa aja sana, mau ke sawah nggak bisa macul Pak. Panekan sana, kelapa atau apa gitu, nggak bisa nggak bisa naik kelapa, apa bisanya ya. Aku keder, akhirnya saudara kan ngasih kerjaan, bantu-bantu bikin rumah udah jadi, bingung lagi Bi. Ya kan kepakainya orang pengladen kan, ya pengladen gadungan baru mulai kan, nggak bisa yang macam-macam, nggak bisa ngaduk, nggak bisa apa. Keder lagi saya, bingung Mas, waktu itu bener-bener kalut banget. Malah istri cepet bunting waktu itu ya, sampai cucur sih aturan jangan, saya bilang begitu kan ya. Lah yang gimana istri sendiri, saya keder, larilah saya ke orang tua. Urusannya wis sejen katanya, urusannya udah beda, kamu udah nikah dulu, aku masih bisa. Terus sekarang gantian buat adik-adikmu, nanti ininya tabunganmu dulu, makanya jangan royal, malah dimaki-maki. Saya jadi ngelalu ke teman-teman dulu kan, nggak semuanya orang logis ya. Ibaratnya banyak orang-orang yang main-main di dunia klinik atau apa gitu, terus udah ada nomor apa, ikut-ikutan gelondang di mana tempat kayak gitu. Nomor ya dapat ya enggak, meriang iya. Saya sering ketempar katanya, sering kesurupan, sering apalah seperti itu. Nah, mungkin setelah kejadian itu saya sering ikut sama temen ke sana ke sini, tapi yang jauh-jauh sih enggak, tapi yang tempat-tempat wingi di seputar daerah kami gitu ya. Saya jadi kadang-kadang di samping puyeng karena mikirin ekonomi, pikiran orang tua, kadang-kadang mata itu seolah-olah kayak ngelihat apa gitu, yang nggak kelihatan Bi.
itu kelihatan kayak ada yang kelentep ke sana, makhluk apa, tapi nggak jelas begitu. Jadi kayak orang stres. Apa gara-gara sering ikut kayak gitu emang saya depresi? Lah pusing banget. Ini cerita terus terang nggak lama Mas. Aku akhirnya saat itu habis pulang dari acara persiapan untuk gelontang. Gelontang itu cari nomor ke tempat itu ya, biar tempat pingin. Persiapan siangnya hunting lah di sana, pohon gede dekat kali. 5 orang begini aja nggak ini Pak Mas nggak bisa nyakep begitu ya. 5 orang berbaris begini nggak muter soalnya. Iya nggak muter, dia cuma foto gitu kan. Ya, Muter ya. Bi. Oh, muter. Oh YouTube kan ngumputan bocah. Bocahnya kodok. Bocahnya kodok. Iya nanti saya duduk di situ. Yang jelek kan kenapa harus saya loh? Yang lain kan ada. Mbahnya kayak apa? Aduh malah urunan gitu kan buat ininya ubi rampe. Saya minta ngeringik sama istri kayak bocah kecil. Atau buat nyari pekerjaan mana padahal buat ngelontang. Malam hari saya mungkin capek udah keliling, udah persiapan beli ini, beli itu, beli kembang, kemenyan dan lain-lain. Akhirnya aturan jatuhnya malam itu saya ngelontang, berangkat mungkin jam 10, nanti kumpul di tempat teman. Saya malah ketiduran. Malah nggak gelontang Bi, saya malah ketiduran gitu ngaplang-ngaplang. Saya di balik di depan rumah mertua kan namanya rumah dulu ada balai-balai bambu. Kalau ini baling-baling bambu ya Bi, balai-balai bambu di situ. Saya ngelamun pertamanya lama-lama ketiduran di situ. Aslinya kalau kondisi normal saya nggak ngelalu yang kayak kemarin sering ikut-ikut nggak bakalan berani tiduran di depan rumah mertua. Soalnya apa? Kebun sepi, depannya itu pemakaman. Cuman kalau ini ketutupan kembang hidup lah Mas, bahasa saya ini ya dada. Jadi kalau nggak berdiri begini ya tenger apa nisan nggak kelihatan gundukannya. Tapi ya tetap serem, ada tulisan pemakaman desa ini gitu. Saya sebenarnya bawahnya tidak angker gitu ada tulisannya. Kecil. Itu kan kecil biasanya. Kalau misalnya ada kan penyembuh misalnya dukun siapa pasti sembuh. Kecil di bawahnya, insya Allah. Ada seperti itu, tapi kan kita lalai gak baca itu. Nah itu saya di situ ya pas jam 11 malam itu kayak gayap itu kaget. Aku kan aturan berangkat gelontang. Hampir langka pulsanya Mas, gak ada pulsanya. Aku bengong, diem kayak gitu kan. Pas saya kok ada di sini tiduran, bukannya aku di dalam. Emang aslinya saya tiduran di situ, cuman ngahnya saya di dalam. Saya ngeliat ke depan begitu ya, apa gitu kan seberangnya jalan kecil jalan kampung paling ya 3 meter lah lebarnya. Rumah mertua juga nggak jauh dari jalan, nggak ada pelatarannya begitu kan. Depannya langsung ada kembang-kembang kayak gitu. Itu apa ya di kembangan ya? Oh ya goyang. Ada yang luntup. Nggak jelas tapi putih di baliknya itu. Was nanti mingselap lagi. Apa jangan-jangan ini saya cuma ada 20.000 buat besok, daripada saya ngelontang kemana kayak Boya Patakoni itu aja ditanyain itu udah lalu bener-bener Mas sebelumnya sampai ngelontang pernah ditemuin sosok apa gitu terus ditulisin apa ngasih tahu nomornya sekian itu nggak pernah Mas. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya saya pegang telur misalnya telur ditaruh. Kalau menurut saya sih nggak ada apa-apanya, tapi kawan-kawan yang mungkin lebay gitu ya di dalamnya kan mungkin ya namanya telur ya biar ada yang kelopot kayak membentuk angka kayak itu lucu kayak gitu. Ya. Jadi rame sendiri dipasangin kadang-kadang ya emang dapat. Metodenya telur terus. Saya gimana mau nanya situ terus ditulisin telur begitu telur dikasih angka di dalam telur. Langsung aja saya tanya lalu bener-bener saya nyebrang jalan waktu itu ya. Jam 11-an sepi banget, sepinya nggak ada orang lewat belas. Biasanya muda-mudi itu masih tetap lewat anak-anak muda. Nah ke seberang sana uluk salam ke ini makam ya ke orang-orang yang di alam kubur. Saya uluk salamnya ke makhluk itu yang luntup. Assalamualaikum sampean bu pocong bu gandaruwo bu kuntilanak metu keluar tapi rainnya aja madem meneh tapi mukanya masa dikarang sendiri emang kayak gitu Mas Sukron. Iya saya seadanya semua saya takut insya Allah ditaruhin kayak gitu insya Allah permintaan sampean tak kasih tapi tolong jangan ngadep ke sini. Serius beneran Mas itu plodut itu di balik kembang ininya dulu apa ya yang ujungnya ujungnya
Jadi jangan sambil bercanda yang bawainnya ya. Jadi begini, ujungnya dulu ikatannya. Nah konon kalau yang bunga begini kan perempuan. Nah itu yang kayak kembang. Kalau laki-laki yang ngempleh Bi. Muncup. Konon katanya seperti itu. Itu yang rempayek begitu kan, ngembang begini. Yuk, dia paham Bi. Yuk, sampean pocong nggih, kayak gituin. Sampean pocong nggih. Itu jawab Mas. Ya ora lah, ya enggak jawab. Soalnya sebenarnya antara nanti kalau dia udah tak poyani jangan nengok, tapi kalau nengok saya pasti langsung lari, teriak supaya langsung dibukain. Mertua pasti masih melek. Itu tapi enggak ngebalik badan. Enggak. Apa ngebalik apa enggak ya? Bingung sendiri dia. Tapi enggak Mas, orang mukanya enggak kelihatan. Klopot Bi. Katanya pakainya klopot. Apa namanya? Morinya itu klopot. Dia Kotor. itu iya kotor. Cuman goyang-goyang kayak gini doang. Oh iya goyang lah. Sementara di sananya kan kontras, cuman ada pemandangan itu pemandangan gede ya. Lampu satu kecil di rumah katil, di rumah keranda. Jadi putih, hitam di sana ada lampu. Wis kayak ning film-film yang serem itu. Soalnya bener-bener begidik banget, tapi ini tanggung. Yuk pocong. Nomornya pira, besiki, nomornya berapa? Sampai pasti ngerti, miskin, pasti ngerti, tulis baik kayak gitu. Tapi nulis gimana? Sampai kebayang tangannya begitu ya, Bi. Akhirnya pakai telur nggak bisa. Itu tahu-tahu si makhluk itu kan langsung dek. Jadi ada nunduk, nengok ke samping. Tapi ini nggak ada kelihatan apa-apa, cuman kayak ada tutup begini kan yang kebuka. Kayak seakan-akan ngejakin, ayo begitu, Bi. Ayo dia masuk ke dalam makam ke sana, makin jauh. Si Mas Sukron ini Ikutin. Mas, lakunya kayak gue Mas ternyata. Jalannya seperti itu. Saya pikir kan dia nempel tanah terus nanti ada debunya, deblek. Enggak, Mas. Ya mungkin versinya beda-beda ya, Bi. Jadi dia emang ancul-ancul begitu, tapi yang saya lihat enggak nempel ke tanah, cuman bunyi blek kayak gitu. Apa kedengaran saya aja atau gimana? Itu jangan-jangan ke katil, ke rumah keranda. Aku wis ngelalu, bener-bener ngelalu. Pan sugi pan marat kata dia seperti itu. Padahal pasangnya 20.000 Bi. Nantinya gitu kan. Itu kebalik rumah keranda. Tak kira mau duduk di situ ngajakin ini nomornya lo Mas Sukron kayak gitu kan. Saya ikutin ternyata kebalik rumah keranda ada kebun di situ, dia ngilang di situ. Ditakoni malah hilang. Maksudnya jenengan adegannya di situ doang putus Mas, dia nggak ngasih apa-apa dan hilang gitu aja. Saya balik lagi kan, sungguhan padahal pocong kan tapi asu. Tadi katanya asu. Dikatain asu dan dia itu aku jadi wani loh. Ternyata kayak gitu doang Bi. Dan dia takut sama saya mau dipintain nomor. Nah, saya kesombongannya muncul. Ora serem. Orang mukanya nggak ngeliat ke sana. Tapi kan aturan serem Mas. Tapi enggak, rasanya nggak serem. Saya balik lagi, duduk di rumah katil, di rumah keranda itu kan terbuka tiang-tiangnya begitu kan. Saya diem. Ya Allah, pengen oleh duit angel temen, pengen punya duit susah banget. Kalau memang saya dikasih rezeki, ini yang terakhir, saya nggak mau pasang lagi. Sumpah saya nggak mau pasang lagi. Itu lagi senderan begini, grek, itu kan senderannya disaka di tiangnya. Tadi ya bangunan katil itu ya. Kenapa katilnya ikut grek kayak gitu, Bi? Katilnya ikut geser. Katil kayak geser apa enggak ya? Tapi saya nggak berani nengok ke belakang sama sekali. Terus saya senderin lagi. Jadi begini, ada bangun si saka itu, tiangnya kan memang dari cor-coran. Senderin lagi, geser lagi, kayak gitu. Yang geser itu tiangnya atau keranda di sampingnya? Keranda itu kan sepaket, ada yang buat nyuci, ada yang buat mandiin, ada yang buat gotong kayak gitu. Bisa nih keranda jalan ya di belakang saya, lampunya uyap-uyap begitu. Akhirnya saya perambatan tangan begini, Bi. Iya, meraba. Ini kan stainless, udah versinya stainless kan. Saya kalau masukin tangan ke dalam takutnya ada isinya. Di luar tak goyok-goyok begini. Anak siapa ya? Ada siapa ya? Pocongnya mana? Sampean mana? Sampean ke sini kayak gitu. Pocongnya ke sini, masuk ke sini atau enggak? Tapi enggak ada jawaban. Nah, lagi saya pegangin untuk kedua kan lepas. Kedua kalinya saya pegangin lagi, ikut ketarik kayak gitu, Bi. Tangan sampean dipegang enggak di ininya, di kerandanya benar-benar kerandanya tuh gerak sendiri gitu. Langsung kayak gitu. Dia ceritanya bodo amat, sok-sokan Bi, langsung pocongnya ada di dalamnya Bi ternyata. Tapi Mas, itu pocong yang tadi apa enggak saya enggak tahu.
yang jelas ini di dalam kayaknya ada bersihan, apa karena sinar lampu atau gimana. Saya itu takut Mas Jimbro. Wong jebule katanya, ternyata orang dia kan gitu melihat ke arah saya, hancur kabeh Bi. Jadi hancur tapi bukan kalau orang yang tabrakan kan dulunya tabrakan kadang pernah orang cerita begitu di sininya itu banyak darah atau apa. Dihancur tapi kayak lebih ke tanah, ke tanah-tanah yang pating bruduk begitu loh, jeblok, tanah-tanah yang jeblok kayak gitu. Tapi mata ada, mata itu rada ngawel begini. Saya langsung jimprak kebanting ke belakang. Itu ada kuburan baru ternyata di situ Bi. Dan ininya apa? Nisan itu kan dari kayu. Sempat ketindihan saya kayaknya rubuh, Patah. katanya kayaknya patah. Saya langsung lari masuk. Begitu takut masuk kan. Lari masuk kemana, ke rumah? Ke rumah kan dekat palingnya ada 40 meteran lah. Saya lari tapi saya nggak teriak, langsung lari ke rumah, ketok-ketok, Pak, bapak nih buka pintunya, bapak nih. Bocah gara, dari mana sih kamu? Oh, dari mana? Itu kotor banget. Dari mana kamu kotor banget? Kakinya ya. Terus yang dikon nggak dari mana, awas macam-macam kayak gitu. Saya langsung masuk ke kamar tiduran. Saya langsung tiduran, nggak cuci kaki, nggak apa. Nah di sananya mungkin, tapi saya yakin ini nggak tidur sama sekali. Saya baru-baru ngangan-ngangan begini, tapi perasaan kayak wong antara saya di sini terus saya di, maksudnya gimana Mas, kayak ucul keluar kayak dirinya sendiri keluar ngambang gitu, nggak enak. Terus tahu-tahu saya pandangannya ngabur hilang bos begitu, dan saya ini ada di mana sebenarnya kayak gitu. Aku ngerasanya saya ada di sebuah kendaraan dan jalan tapi sofanya enak, empuk, bukan terlentang tapi apa ya, rada miring begini, tidurannya miring begini. Saya di mana ya, wangi banget, enak, harum, banyak bau-bauan yang enak-enak lah, bunga-bunga kayak gitu. Pas saya kan miring ke arah kiri, pas saya miring ke arah kanan, wow, langsung kayak gitu, Bi. Wow, gimana masuk Mas Ayung? Sorry ya, ini agak curug. Ada 2 bungkulan di samping saya katanya. Maksudnya apa? Ada nenen, Bi. Di samping dia ada nenen. Nggak apa-apa ya diceritakan gitu, tapi ya nggak keluar begitu, nggak dibungkus, masih di dalam kemben ada nenek di dalam kemben, tapi kan pating penjutu di depan mukanya sendiri, kayak mau ditetain di sini loh Bi. Langsung dia itu wow, langsung seperti itu Bi, kaget dan nggak takut sama sekali waktu itu. Adanya itu melong-melong, menos-menos, dilihat ke atas kan mukanya itu, kalau saya bilang kayak widodari katanya. Kayak pernah lihat aja. Padahal nggak pernah lihat, saking cantiknya namanya kayak gitu. Cantik banget, nganggo pirang-pirang di sininya, bula kayak yang di TV, halus. Ternyata saya itu tiduran di pangkonnya, Bi. Saya tiduran di pangkonnya, dia senyum. Tapi berarti pandangannya kan ke bawah begini ya. Pas saya ngeliat ke arah lain begitu, ternyata yang jejer itu kayak rewang-rewangnya dia lah. Kita itu ada di dalam kereta, Bi. Kayak di dalam kereta kuda. Jurusan mana? Oh, keren. Kereta kuda ya palingnya jurusan Gemalar sampai sini. Jaran lah. Dokar dong. Dokar. Emang kereta kuda ya alias dokar. Terus saya cuman dibilangin gini, kamu lagi butuh banyak, seperti itu. Kamu lagi butuh banyak. Itu buka. Nah itu di samping saya. Tadi kayaknya nggak ada apa-apa. Ternyata ada kotak panjang. Ada kotak panjang berukir indah banget kayak gitulah. Kotak panjang berukir indah banget kayak gitu. Saya bisa di situ ngerasanya nggak ada takut adanya keindahan yang ini, yang mangku saya, keindahan yang sebelah sana, dan kotak ini karya seni yang indah banget. Karena kayak kayu sono keling ya bukan, tapi bener apik banget, ukirannya apik buat saya ngomong gini, malahan latah begitu. Nyai kayak sok-sokan udah grab Bi, Nyai ini kok apik banget ya, bagus banget, yang bikin siapa kayak gitu Bi. Sempat syukuran emang lucu bocahnya Bi. Nah ini langsung bagus, buka aja, dibuka, jadi ada grendelnya, kunciannya aja bener-bener bagus banget lah, mungkin dari penitinya apa slotnya emas atau apa. Saya buka, ternyata di dalamnya itu ada beberapa cap, kayak itu cap kerajaan. Nah, kalau kita ngeliat film kolosal Cina itu kayak gitu mirip, tapi ada 6 stempel ya? Stempel, bener ada stempel. Loh, stempelnya saya ambilin begini, bikinnya gimana, bagus-bagus banget. Ambil 1,
di sini kayak ada lembaran gede tapi bukan kertas, dia bilang. Yang mau ditempelin yang mana? Itu saya lagi, maksudnya buat apa? Kamu mau apa enggak? Kamu lagi susah kan? Katanya begitu. Iya, saya lagi susah, Nyai. Tapi saya lagi nggak mikirin duit waktu itu, Bi. Mikirin bisa ayu temen kayak gitu loh, Bi. Ayu banget di situ juga buat adanya saya nafsu. Pas lagi begini, mungkin salah satu saya ambil, mau kayak dipaksa tangan itu mau jalan begini, Bi. Ada sosok yang nyawuk saya dari atas, nggak tahu tangan siapa. Yang jelas saya itu kayak perasaan dicawuk sebelah sininya. Cawuk itu diambil ya, dicomot, bus kayak gitu. Dan saya ada di kamar lagi. Allah, langsung kayak gitu. Pak, sampean kena apa? Sama istri, mertua juga udah di situ. Ternyata katanya udah mau sejam lebih. Dia itu kayak nggak jelas di dalam. Malah istri itu anaknya ini apa? Masih saudaranya istri. Itu lagi ada yang ngelapin sini laki-laki, ngelapin kaki yang kotor itu loh. Dilapin, dipakai, dibasuhin kayak gitu. Wis tangi itu dirumbeng sekeluarga. Mas sampean itu ngapain? Kenapa kayak gini? Orolah kayak gitu. Enggak, jangan. Tapi enggak diceritain sama sekali. Tadi itu ngapain gitu. Nanti tembus semua sih dari awal ya gitu kan. Kalau saya pasang nomor. Nah, saya besok harinya, malam itu saya udah nggak bahas sama sekali dan bisa tidur karena lelah banget. Besok paginya ada geger-geger. Katanya makom di depan, makom baru. Saya emang nggak ikut ngubur karena waktu itu saya jalan sama teman-teman sih. Ternyata ada tetangga jauh yang meninggal. Itu nisannya emang ambruk, katanya ada yang nindihin apa ada yang nyakut padahal saya itu kan, padahal masuk kron. Nah terus saya ketemu sama seseorang, yang seorang itu ya dikatakan orang bisa. Saya ceritain semuanya, untung sampean capnya nggak diceplek kayak gitu. Emang kenapa mas? Itu ya perjanjian, itu namanya pesugihan, nanti ketemunya. Tapi kan saya nggak minta, batinmu, keinginanmu semuanya kayak gitu. Kalau udah ceplek, ya bisa jadi nanti itu imbalannya anak atau apa nggak tahu. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak kayak gitu. Itu mas dari saya sejak saat itu saya kapok dan mulai kerja apa aja kayak gitu. Sekarang udah ini apa kayak jasa pengiriman kayak gitu loh. Kurir. Ya kurir seperti itulah. Itu aja sih ceritanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya nggak sampai yang enggak. Baik, apa ya, mau komentar apa ya? Ya mungkin jalur yang di atas ini jalur gue sih udah biasa makanya bilang cantik gitu aja gitu. Iya jalur pesugihan mungkin apa gimana mau iya ya, maksudnya jalur pesugihan itu kadang datangnya tuh tanpa disadari tuh benar. Bisa meskipun ya namanya perjanjian gitu, perjanjian kan harusnya dua pihak saling sadar, cuman kan kita lawannya siapa gitu. Mereka nyebelinya kan begitu, ahli tipu muslihat. Betul gitu sekali. Ya. Makanya gitu. Kita harus lebih hati-hati lah intinya. Kalau mau kaya, kalau mau punya duit ya minimal kita kerja gitu aja sih. Betul. Jangan ngandelin judi, nggak ada orang kaya gara-gara judi. Nggak ada. Dari 100 orang yang gue kenal yang suka judi, nggak ada satupun yang kaya. Nggak ada satupun. Kenal banyak juga ya. Banyak. 80% temen itu judi. Paling nggak beli nomor ya. Dan nggak ada yang kaya. Nggak ada yang kaya. Nggak ada yang kaya. Benar. Kayaan Mbak Ayung. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Mas Syukuran juga terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dijauhkan kita dari hal-hal seperti itu ya, pesugihan dan yang lain-lain. Yang punya hutang juga diberi kemudahan untuk melunasinya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.